Penebar Cahaya Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan di kesempatan Jumat sore ini, insya Allah kami hadirkan kembali kajian ilmiah yang kami pancarluaskan dari Masjid Agung Al-Ukhwah Kota Bandung, Jawa Barat, bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala. Dan kembali di kesempatan Jumat sore ini kita akan mengkaji kitab terkait dengan Al-Qaulul Farid Fawaid ala Kitab Tauhid, dengan judul bahasan kita Penyelamat dari Api Neraka bagian yang kedua. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini, dan Anda juga kami undang untuk bertanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp ataupun line telepon di nomor 0218236543. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan simak terlebih dahulu nasihat dari Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustadz, falyatafaddal maskura. Nomor 0218236543. Selanjutnya kita akan simak terlebih dahulu. وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio Roja di beberapa kota, dan beberapa radio lain yang ikut gabung, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, serta para netizen. Kembali kita berjumpa. Jumat yang lalu kita belum selesai membahas hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, qala Musa alaihi salam, telah berkata Musa alaihi salam, ya Rabbi allimni syai'an adhkuruka bihi wa ad'uka bih. Ya Allah, ajarkan kepadaku sesuatu, aku akan berzikir kepadamu dengan sesuatu itu dan berdoa kepadamu dengan sesuatu tersebut. Qala ya Musa qul la ilaha illallah. Allah berfirman, hai Musa, katakan olehmu la ilaha illallah. Inilah sesuatu yang Allah ajarkan kepada Musa. Qala, berkata Musa, ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadha. Kata Nabi Musa, ya Allah, semua hamba-Mu mengatakan kalimah ini. Jadi Musa ingin yang spesial bagi dirinya, tidak untuk orang lain. Qala, berfirman Allah, ya Musa, law anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina sab'a fi kifatin wa la ilaha illa fi kifatin malat bihinna la ilaha illallah. Hai Musa, seandainya langit yang 7 beserta para penghuninya, yaitu para malaikat,
dan bumi yang 7 disimpan di satu daun timbangan, lalu la ilaha illallah disimpan di daun timbangan yang lain, niscaya akan lebih condong, lebih berat kepada la ilaha illallah. Ini dahsyatnya kalimat tauhid. Artinya pahala yang lahir sebagai keutamaan dari tauhid yang diaplikasikan menghasilkan pahala yang lebih berat daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Maknanya ini bisa menghapus dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba. Nanti kan dosa dengan pahala ditimbang. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Kalau lebih berat kepada kebaikan pahala, maka dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang, yang bahagia. Nah, ini pahala yang lahir dari kalimah la ilaha illallah. Tentu saja yang diaplikasikan kandungannya, bukan sekedar dikatakan. Ini lebih berat daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Dosa kita apakah seberat langit dan bumi? Mudah-mudahan tidak sampai. Andai seberat langit dan bumi, nanti masih lebih berat pahala yang lahir dari la ilaha illallah. Makanya kalimat tauhid penyelamat hamba dari murka dan azab Allah Azza wa Jalla. Kemarin Jumat yang lalu kita sudah menjelaskan 4 poin faidah dari hadis ini. Kita lanjut yang kelima. Fihi tafwidul amdi amrahu ilallah fahuwa yakhtaru lahu ma yasha'. Di dalam hadis ini terkandung sikap seorang hamba menyerahkan urusannya kepada Allah. Makanya Nabi Musa berkata, "Ya Allah, ajarkan kepadaku." Jadi diserahkan kepada Allah mana yang terbaik untuk dirinya. Lalu Allah memilihkan yang Allah kehendaki untuk Nabi Musa. Dan apa yang Allah pilihkan, tidak ada alternatif lain bagi hamba tersebut. Allah berfirman dalam Al-Qasas 68, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah." Allah lah yang menciptakan apa-apa yang Dia kehendaki dan memilihkan untuk hamba apa yang hamba tidak memiliki pilihan. Allah yang memilihkan untuk hamba. Inilah faedah yang kelima dari hadis tadi. Keenam, anna tawjih al-amri ila Allah laysa ala babil amr li'anna al-amra la yakunu illa minal a'la ilal adana. Muradu min dzalika ad-du'a. Perintah yang ditujukan kepada Allah bukan dalam rangka memerintah. Nabi Musa kami menyatakan, "Ya Allah, ajarkan kepadaku." Ada kesan memerintah Allah untuk mengajarkan sesuatu kepada dirinya. Kenapa? Karena perintah itu dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Nggak mungkin kita menyuruh Allah. Kalau toh ada lafaz perintah dari hamba kepada Allah, oleh para ulama tidak disebut perintah tapi doa. Di dalam bahasa Arab ilmu nahwu ada huruf atau fi'il amr dan fi'il nahyi.
Fi'il amr kata kerja perintah. Duduk, tulis dan seterusnya. Fi'il nahi larangan. Jangan kamu duduk. La tajlis, la taktub. Tapi kalau ini ditujukan, perintah dan larangan ditujukan kepada Allah, diistilahkan la nahi doa. Seperti Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana wala tahmil alaina. Itu fi'il nahi, larangan. Kalau ditujukan kepada orang ya fi'il nahi kata yang melarang, fi'il amr kata yang memerintahkan. Tapi ketika ditujukan kepada Allah diubah istilah, ini fi'il doa, la nahi doa. Ini fi'il amr doa. Seperti Nabi Musa, Rabbi anlimni, itu kan perintah. Dan anlim disebut fi'il amr. Berasal dari kata allama yu'allimu ta'liman fahuwa mu'allimun wa dhaka mu'allamun. Allim la tu'allim. Allama mengajarkan. Ajarkan kepadaku, allimni. Jadi ini fi'il amr. Tapi ketika itu ditujukan kepada Allah namanya fi'il doa. Karena tidak bernada memerintah tapi memohon agar Allah mengajarkan sesuatu kepada dirinya. Ketujuh, anna taqdim adz-dzikri 'ala ad-du'a huna yadullu 'ala anna adz-dzikra afdalu min ad-du'a. Fayakunul 'abdu yadhkurullaha biqauli subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar afdal min ayyad'u Allah azza wa jalla. Didahulukannya zikir dibanding doa dalam hadis Nabi Musa ini. Jadi Nabi Musa berdoa, ya Allah ajarkan kepadaku satu kalimat. Aku akan berzikir kepadamu dengan kalimat itu dan akan berdoa dengan kalimat itu. Zikirnya didahulukan. Dan ini menunjukkan zikir lebih utama daripada doa. Sudah kita terangkan alasannya. Kalau zikir memenuhi hak Allah, menunaikan hak Allah, menyanjung Allah, memuji Allah, memuliakan Allah, itu hak Allah. Kalau berdoa, meminta hak kita. Mana yang lebih utama, memberi hak kepada Allah atau meminta hak kita? Tentu saja memberikan hak kepada Allah, menunaikan hak kepada Allah itu lebih utama daripada meminta hak. Karena itu zikir lebih utama daripada doa secara umum, secara global. Walaupun nanti ada saja momen-momen tertentu berdoa lebih utama daripada zikir. Karena itu ucapan seorang hamba subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar itu lebih utama daripada berdoa kepada Allah. Makanya dalam salah satu hadis berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, afdalud du'a du'a'u yaumi Arafah wa afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Seutama-utama doa adalah doa pada hari Arafah. Hari Arafah tanggal berapa? Tanggal 9 Zulhijjah, ketika jamaah haji wukuf di sana di Arafah. Seutama-utama doa adalah doa di hari itu. Dan seutama zikir yang aku katakan beserta nabi-nabi sebelumku, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kalimatut tauhid. Ini yang paling utama yang dikatakan oleh para nabi semuanya.
Karena itu ada dalam salah satu hadis qudsi, tapi hadis ini dhaif sanadnya. Bahwa Allah berfirman, "Man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu fawqa ma u'tiyas sa'ilin." Siapa orang yang disibukkan dengan berzikir kepadaku sehingga lalai dari meminta kepadaku, bukan lalai, sehingga tak sempat meminta kepadaku, maka aku akan berikan kepada dia melebihi apa yang dia minta. Dia umpamanya mau berdoa tapi zikir dulu. Niatnya nanti setelah beres berzikir mau minta ini gitu. Ternyata nggak keburu zikirnya, baru beres pas mau masuk doa sudah umpamanya katakanlah qomat. Ini doanya zikirnya sebelum qomat, setelah azan dan qomat. Setelah azan sebelum qomat. Belum meminta sudah selesai, sudah qomat akhirnya nggak jadi meminta karena tersibukkan oleh zikir. Maka aku akan berikan melebihi apa yang dia minta. Jadi sekali lagi secara umum zikir lebih utama dari berdoa. Karena zikir menunaikan hak Allah, sedangkan berdoa meminta hak kita. Ini dimomen secara umum. Adapun di waktu-waktu tertentu bisa jadi berdoa lebih utama. Kalau doa itu umpamanya waktunya itu terbatas seperti azan dan qomat. Paling berapa menit? Setelah azan kita sholat qoblak dulu gitu. Masih ada waktu 1-2 menit. Kalau zikir dulu habis lalu berdoa, maka dibolehkan. Atau di hari Jumat ini, sore hari, ada satu saat di siapapun muslim yang berdoa di saat itu pasti dikabulkan oleh Allah. Ini sempit waktunya. Kalau zikir bisa kapan saja di lain waktu. Kalau doa yang dikabulkan waktunya sangat terbatas. Maka dalam kondisi itu bisa jadi doa lebih utama atau hati lebih membutuhkan doa saat itu daripada zikir. Sehingga dia lebih memilih berdoa karena lebih klop dengan kondisi atau situasi hati. Itulah yang ke-7. Ke-8. Anna tauhid huwa afdalu ma yud'a bihillah. Walihada qala Musa alaihissalam wa ad'uka bihi. Hadis ini menjelaskan bahwa tauhid adalah seafdal wasilah untuk berdoa kepada Allah. Karena itu Nabi Musa menyatakan, ajarkan kepadaku satu kalimat, aku akan berdoa dengan kalimat itu. Ternyata yang diajarkan kalimat tauhid. Kalimat tauhid dijadikan wasilah ketika berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Salah satu di antara jenis tauhid adalah tauhid asma wa sifat. Nggak boleh kita menafikan, mengingkari adanya tauhid asma wa sifat. Wajib. Bahaya kalau enggak. Kenapa? Kalau Allah tidak ditauhidkan dalam asma wa sifat, berarti dia menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Kita wajib meyakini sifat Allah itu tidak sama dengan sifat makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Kalau dikatakan enggak ada dari nabinya, enggak ada dari sahabatnya tauhid asma wa sifat. Kata siapa? Enggak ada. Prakteknya sudah ada, penamaan istilahnya yang saat itu belum dinamakan tauhid asma wa sifat. Seperti saya sering bilang, tajwid ada enggak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada tajwid, prakteknya. Cuma ilmunya belum dirumuskan.
Ada idhar di zaman Nabi? Ada. Man amana itu idhar. Praktiknya sudah ada. Hanya saat itu belum dinamai idhar. Yang merumuskan adanya pembagian nun mati atau tanwin menghadapi huruf hijaiyah itu para ulama, bukan Nabi, bukan para sahabat. Di zaman Nabi, di zaman para sahabat tidak ada. Kenapa para ulama merumuskan? Kalau itu bid'ah, menuduh bid'ah kepada seluruh ulama di setiap disiplin ilmu. Para ulama ahli hadis, ahli tafsir, ahli fikih, ahli usul fikih, ahli nahu, itu kan mereka bikin-bikin kaidah dan istilah yang oleh Nabi dan para sahabat tidak ada itu. Tidak ada di zaman Nabi hadis ahad mutawatir, sahih, hasan, dhaif, maudhu, tidak ada. Siapa yang bikin istilah itu? Ulama ahli hadis. Bid'ah enggak? Ya enggak lah. Karena itu rumusan dari realita di zaman Nabi dan para sahabat. Tauhid asma wa sifat ada prakteknya. Ayat hadisnya banyak, semua belum diistilahkan tauhid asma wa sifat. Tapi wajib kita mentauhidkan Allah dalam hal nama dan sifat. Maknanya sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluknya. Jadi di antara jenis tauhid adalah tauhid asma wa sifat. Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki asmaul husna. Silakan kalian berdoa kepada Allah dengan asmaul husna tersebut. Sebut ketika berdoa, tawassul kepada asmaul husna. Ya Razzaq, Ya Wahhab, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Jawad, urzuqni gitu. Sebut nama Allah yang sesuai, matching dengan isi permintaan kita. Jangan minta rizki, tapi yang disebut ya syadidal iqab, yal mutakabbir urzuqni. Nggak nyambung. Oleh karena itu dibolehkan bertawasul dengan nama dan sifat Allah dan berlindung kepada nama dan sifat Allah. A'udzu bi'izzatika, a'udzu biridhoka, a'udzu bikalimatillahi tamah. Itu semua sifat-sifat Allah. Aku berlindung kepada kemuliaan Allah, kepada keridhaan Allah, kepada kalimat-kalimat Allah. Dibolehkan. Kenapa? Karena nama dan sifat Allah bukan makhluk. Nama dan sifat Allah sama dengan zat Allah Azza wa Jalla. Dan bukan makhluk. Boleh kita berlindung, boleh kita bertawassul. Inilah yang ke-8. Ke-9. Anna kalimata la ilaha illallah yaquluha ibadullahul mustafun. Ibadullahil mustafun. Walakinnahum laysu ala ratabatin wahidah. Fahum yatafawatun. فهذه الكلمة الجارية على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم ليست في الأجر ورتبة كما تجري على لسان غيره من الصالحين. Hadis ini pun menerangkan kalimat la ilaha illallah. Itu dikatakan oleh hamba-hamba pilihan Allah. Yang tidak terpilih nggak mau mengatakan la ilaha illallah. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik nggak mau. Sebagian besar orang-orang mukmin yang fasik juga berat mengatakan la ilaha illallah selama hidupnya. Dipastikan yang kayak gitu berat juga nanti mau mati mengatakan la ilaha illallah. Nah, tapi mereka yang mengatakan la ilaha illallah itu tidak sama kualitas dari ucapan la ilaha illallahnya. Mereka berbeda-beda. Maka kalimat la ilaha illallah yang dilisankan oleh
Nabi kita Muhammad SAW, itu pahala dan kadarnya, keutamaannya berbeda dengan la ilaha illallah yang dilisankan oleh orang lain. Apa yang membedakan? Niat, penghayatan, kekhusyuan ketika mengatakan kalimat tersebut, dan keyakinan tentang kebenaran dari kalimat la ilaha illallah dan tekad untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan. Itu kadarnya berbeda-beda. Pahalanya juga tentu saja berbeda-beda. Tapi serendah apapun kualitas dan kadar dari ucapan la ilaha illallah, itu tetap zikir yang paling utama. Afdalul zikri la ilaha illallah. Seutama-utama zikir adalah la ilaha illallah. Itu yang ke-9. Poin ke-10. Anna du'a naw'an. An-naw'ul awal du'a'u ibadah, wa an-naw'ul tsani du'a'u mas'alah. Doa ini ada 2 jenis. Pertama doa ibadah, yang kedua doa masalah. Dua-duanya baik doa ibadah maupun doa masalah isinya permintaan kepada Allah. Adapun doa ibadah, berdoa meminta kepada Allah dalam bentuk ibadah. Walaupun di dalam ibadah itu dirinya si orang tersebut tidak meminta apapun selama ibadah tersebut. Balam mingkem. Tapi perbuatannya mengisyaratkan permohonan kepada Allah. Bahasa kita menyatakan berdoa dengan bahasa tubuh. Contohnya apa? Contoh saum. Ketika saum, andai orang yang saum itu tidak berdoa apapun, hanya saum menahan lapar, haus, syahwat gitu, tidak meminta apapun dengan saumnya, tapi saumnya sudah mengisyaratkan permintaan, sudah mengandung doa. Apa doanya? Meminta seluruh yang Allah janjikan bagi orang yang saum. Diampuni dosa, diberi pahala yang melimpah, dibentengi dari azab neraka, dijauhkan sejauh langit dan bumi dengan neraka, terus dijanjikan surga, diangkat derajatnya. Oh, macam-macam tuh. Karena itulah janji Allah melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang saum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyamu junnatun yastajinnul bihil amdu minan nar. Saum itu perisai. Seorang hamba melindungi dirinya dengan perisai itu dari api neraka. Man soma sauman fi sabilillah. Man soma yauman fi sabilillah. Siapa orang yang saum sehari aja di jalan Allah, Allah akan jauhkan antara orang itu dengan neraka sejauh langit dan bumi. Seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihi jannah. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepada kau satu amalan yang menyebabkan aku masuk surga dengan amalan itu. Apa kata beliau? Fa'alaika bisyam la mithalahu. Kalau gitu kamu harus saum. Saum ini tidak ada bandingannya. Itu janji Allah melalui lisan Rasulnya kepada orang yang saum. Makanya kita kabita, tertarik, tergiur dengan semua iming-iming itu, kita saum. Dengan harapan memperoleh semua yang Allah janjikan tadi. Itulah doa ibadah. Berdoa dalam bentuk melakukan ibadah yang Allah perintahkan. Nah, kita di sini ngaji. Selama ngaji berdoa enggak berdoa. Mingkem gitu. Tidak ngomong, tidak berzikir, tidak baca Quran. Termasuk momen yang dilarang berzikir lah, berzikir ketika ngaji kayak gini. Baca Quran, ngaji zikir di tempat
seperti ini kita lagi ngaji membahas ilmu, seorang baca Quran atau berzikir. Zikirnya tetap harus, tapi bukan zikir dengan lisan, tapi zikir dengan kedua telinga. Wa dzikrul udhunain al-isgha. Zikir kedua telinga menyimak, mendengarkan. Karena zikir itu seperti pernah kita jelaskan ada 7 macam zikir. Ada dengan lisan, ada dengan mata, ada dengan tangan, ada dengan kaki. Ya. Wa dzikrul ainain bil buka min khasyatillah. Zikirnya kedua mata dengan menangis karena takut kepada Allah. Zikirnya kedua tangan dengan memberi. Zikirnya kedua kaki dengan melangkah ke tempat ibadah. Nah, zikirnya kedua telinga al-isgha, menyimak, mendengarkan. Penjelasan, bukan mendengarkan yang buruk-buruk kayak musik. Jadi ngaji begini zikir. Apa yang zikir? Hati, pikiran, zikir, mulut diam. Jangan. Ini juga zikir. Zikir selain oleh mulut boleh dilakukan walaupun di dalam WC. Lagi di WC ngeden, duduk ataupun jongkok. Kita ingat akhirat, ingat kiamat, ingat keagungan Allah. Boleh? Boleh. Itu zikir dengan hati. Kita mendengarkan murotal yang disetel di masjid atau mendengarkan kajian sambil duduk di WC gitu, di WC masjid. Kajiannya dikeluarkan pakai speaker sambil duduk di WC sambil mendengarkan. Boleh? Boleh, itu zikir. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah saking efisiennya memanfaatkan waktu, nggak boleh ada 1 detik pun yang berlalu tanpa ilmu. Kalau beliau mau ke WC, nyuruh muridnya berdiri di luar WC membacakan kitab secara keras agar terdengar oleh beliau ke dalam. Jadi ketika jongkoknya tetap dapat asupan ilmu. Itu zikir dengan telinga. Kita semua, bukan kita, antum kalau saya ngomong. Antum diem. Tidak minta apapun kepada Allah. Tapi datangnya antum semua mendengar. Ini mengisyaratkan doa permohonan. Mohon apa? Minta apa? Meminta semua yang Allah janjikan untuk orang yang ngumpul untuk mengkaji ilmu. Di sini malaikat banyak bertumpuk sampai ke langit. Lalu setelah beres mereka naik ke atas langit kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu oleh Allah ditanya, min aina ji'tum, dari mana kalian? Mereka menjawab, ji'na min indi ibadika. Kami datang dari hamba-hambamu. Terus ada dialog. Apa yang sedang mereka lakukan? Mereka berzikir, bertasbih, dan seterusnya. Apa yang mereka inginkan? Mereka meminta surgamu. Apa mereka sudah melihat surgaku? Belum. Kalau sudah melihat gimana? Pasti kan sungguh-sungguh lagi. Malaikat menyatakan mereka pun meminta perlindungan darimu. Allah bertanya, dari apa mereka minta perlindungan kepadaku? Dari nerakamu. Sudah melihat, mereka sudah melihat neraka? Belum. Kalau sudah gimana? Pasti sama. Tambah sungguh-sungguh. Apa kata Allah? Asyhidu inni qad ghafartu lahum. Saksikan oleh kalian, aku ampuni mereka. Aku akan berikan kepada mereka apa yang mereka minta. Yaitu surga. Aku akan lindungi mereka dari apa-apa yang mereka berlindung kepadaku dari hal itu. Dilindungi dari api neraka. Hadir ke sini mengisyaratkan kita ingin ampunan, ingin surga, ingin dibebaskan dari api neraka. Ini yang disebut doa ibadah. Berdoa dengan bahasa tubuh. Bahasa tubuhnya melakukan ibadah yang Allah perintahkan. Ini disebut doa ibadah.
Kedua, doa masalah. Doa masalah itu meminta dengan bahasa lisan. Ya Allah beri saya rizki, ya Allah sehatkan saya, ya Allah beri ilmu ajarkan kepada saya. Itu meminta secara lisan disebut dengan doa masalah. Jadi kita berdoa bisa dengan dua cara. Bisa langsung meminta secara lisan, bisa dengan melakukan amalan yang Allah perintahkan, maka itu pun berdoa dengan bahasa tubuh dan itulah yang disebut dengan doa ibadah. Inilah yang ke-10. Poin ke-11. Anna qawlahu sallallahu alaihi wasallam kullu ibadika yaquluna hadha al-muradu al-ubudiyah khasah wa humul mu'minun. Adapun ucapan Nabi Musa, ya Allah, semua hamba-Mu mengatakan la ilaha illallah. Hamba-Mu. Yang dimaksud hamba-Mu di sini hamba dengan pengertian khusus, hamba-hamba yang mukmin. Yang tidak mukmin mah tak mau mengatakan musyrik zaman bahala la ilaha illallah. Kalau sudah mengatakan la ilaha illallah, mereka harus meninggalkan semua sesembahan selain Allah. Mereka keberatan. Ayat lain idahum yusyrikun, mereka musyrik lagi itu. Apakah Rasulullah u'budhu wahdah watruk ma siwah. Kalau gitu sembah dia aja satu, yang lain tinggalkan. Akhirnya dia masuk Islam, mengatakan la ilaha illallah. Jadi orang musyrik menyembah Allah, ya, tapi juga menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika mereka disuruh mengatakan la ilaha illallah, mereka faham arti, faham konsekuensi. Mereka menyanggah dengan atariku alihatina li syairi majnun. Apa kita harus meninggalkan sesembahan-sembahan kita hanya karena nurut kepada tukang syair yang gila ini? Nah, kayak gitu ditolak. Karena itulah maka mereka tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Yang mengatakan la ilaha hanya orang mukmin. Makanya perkataan Nabi Musa, kullu ibadika, semua hamba-Mu yaquluna hadza, mengatakan la ilaha illallah, maksudnya hamba-hamba yang mukmin. Poin ke-12. Itsbatu uluwillahi azza wa jalla wa annahu fis sama. Lakinis sama la tuhitu bihi wa la tuqilluh. Fassamawatu muhtajatun ilaihi.
Hadis ini menjelaskan tetapnya sifat maha tinggi bagi Allah, bahwa Allah di langit. Yang mengatakan Allah di langit itu bukan Wahabi. Allah sendiri dalam Al-Quran, Aamintum man fis sama. Apa kalian merasa aman terhadap Allah yang ada di langit? Allah sendiri yang mengatakan begitu. Tapi keberadaan Allah ada di atas langit, laisa kamitslihi syai'un. Tidak sama dengan makhluk, jangan difaham. Ini dengan makna bima yaliqu bihi, yaliqu bi jalalihi wa azamatihi, dengan makna yang layak bagi keagungan dan kemuliaan Allah. Kalau difahami, kalau begitu Allah menempati langit, salah, keliru, bukan begitu. Ba'inu min khalqi. Allah itu terpisah dari makhluknya, tidak menempel di arsy, tidak menempel di langit, tidak membutuhkan arsy, tidak membutuhkan langit. Apapun yang terjadi pada arsy enggak ngaruh kepada Allah. Umpama Allahnya jatuh, ya enggak lah. Siapa yang memahami begitu, keliru pemahamannya, berarti menyamakan Allah dengan makhluknya, salah. Tapi kita wajib yakini keberadaan Allah di atas langit, di atas arsy dengan makna yang layak bagi keagungan dan kemuliaan Allah, tidak sama kemuliaan Allah. Tidak sama makhluk. Kemuliaan Allah tidak sama makhluk. Sesungguhnya Allah lah yang memegang langit dan bumi agar tidak jatuh, tidak runtuh. Kalau kedua-duanya langit bumi jatuh runtuh, tak ada yang bisa menahan kedua-duanya selain Allah. Sesungguhnya Allah Maha Halim dan Maha Ghafur. Dikuatkan lagi dalam Al-Hajj 65, Allah menyatakan wa yumsikus samaa an taqa'a 'alal ardi illa bi'idnih innallaha bin nasi laraufur rahim. Allah menahan langit agar tidak jatuh menimpa bumi kecuali dengan izin Allah. Sesungguhnya Allah kepada manusia Maha Rauf dan Maha Rahim. Inilah ke-12. Ke-13. Anna ar-rusul bihajatin ila ayyudhakkaru bifadlillah la ilaha illallah walida fa Musa alaihi salatu wassalam qala kullu ibadika yaquluna hadha laisa min babi taqlil min sya'niha wa innama khafiyun alaihi azimu fadliha. Hadis ini pun menjelaskan para rasul juga kadang-kadang butuh diingatkan tentang keutamaan la ilaha illallah. Contohnya di sini Musa berkata ketika diberi kalimat la ilaha illallah, Nabi Musa menyatakan, ya Allah, semua hamba mengatakan kalimat ini. Bukan menganggap kecil, remeh, rendah kepada keagungan kalimat ini, tapi saat itu khafi atas dirinya. Khafi itu tersamarkan, tersembunyi, seolah-olah lupa atau tidak atau kurang menyadari keagungan dari kalimat la ilaha illallah. Lalu oleh Allah Azza wa Jalla diberikan ilustrasi, gambaran, penjelasan tentang keagungan la ilaha illallah. Kalau langit yang 7 beserta penghuninya, bumi yang 7 disimpan di batu, di daun timbangan, lalu la ilaha illallah disimpan di daun timbangan lain, lalu ditimbang, lebih berat kepada la ilaha illallah. Baru di sini menyadari hal itu.
Yang berikutnya, bayanun anna ilmal ghaibi la ya'lamuhu illallah. Idh law kana Musa wa huwa nabiyyun ya'lamul ghaib lamma khafiya alaihi mithlu hadzal amr. Hadis ini pun menjelaskan bahwa ilmu gaib tidak ada yang tahu kecuali Allah. Seandainya Nabi Musa sebagai seorang nabi mengetahui perkara gaib, nggak akan tersembunyi hal yang seperti ini. Tak perlu diingatkan. Tapi seluruh nabi, seluruh rasul juga tidak mengetahui perkara gaib kecuali sebatas yang diberitahukan oleh Allah. Alimul ghaibi wa la yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha min rasulin. Allah lah yang maha mengetahui perkara gaib. Dan Allah tidak memberitahukan perkara gaib ini kepada seorang pun kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Poin berikutnya. Anna lis-samawati ummaran minal malaikah. Hadis ini menjelaskan bahwa di langit ada penghuni dari kalangan para malaikat. Penghuninya itu banyak bingit, jauh lebih banyak daripada jumlah manusia. Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam At-Tirmidzi, juga Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Attatis sama'u wa huqqa laha an ta'itta." Langit merintih, mengerang. Dan sudah selayaknya dia merintih, mengerang. Kenapa? Ma fiha mawdhi'u arba'i asabi illa wa malakun wadhi'un jabhatahu sajidan lillahi azza wa jalla. Karena tidak ada, bahasa kitanya nih, tidak ada tempat sejengkal pun di langit. Bahasa Arabnya tidak begitu, hanya bahasa kitanya lebih pas begitu. Kalau bahasa Arabnya tidak ada satu tempat seukuran 4 jari. Di ungkapan bahasa Indonesia kan nggak ada yang begitu ya, tapi setiap jengkal gitu. Setiap jengkal langit ada malaikat yang sedang meletakkan kening-kening mereka sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Setiap jengkal penuh dengan malaikat berdesak-desakan. Pada langit luas. Sampai seolah-olah keberatan dengan adanya para malaikat. Terlalu berat beban yang dipikul oleh langit sehingga merintih, mengerang. Dan sudah seharusnya, sudah selayak, sudah sepantasnya dia itu mengerang. Dan itulah penduduk langit, para malaikat, dan disebut juga dengan al-mala'ul a'la. Al-mala'ul a'la, para malaikat penduduk langit. Dalam Sahihain, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ini kita nggak terbayang jumlah malaikat, nggak bisa dihitung ya. Berkata Rasul SAW tentang ada sebuah masjid di langit, namanya Baitul Ma'mur. Saking agungnya ini Baitul Ma'mur, oleh Allah disebut dalam Al-Quran dijadikan sumpah. Ya, wa tur, wa kitabim mastur. Nah, salah satunya fi Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur adalah masjid, tempat salatnya para malaikat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yadkhuluhu kulla yaumin sab'una alfa malakin idza kharaju minhu lam ya'udu ilaihi. Setiap hari sejak mulai diciptakan sampai sekarang sampai kiamat, setiap hari masuklah ke masjid itu 70.000 malaikat untuk sholat. Jangan ada yang bertanya, sholat malaikat gimana Ustaz? Saya jawab nggak tahu. Nanti kita bahas di dalam bab berkelana ke alam para malaikat yang mulia. Nanti suatu saat kita bahas.
Membahas tentang kitab yang menjelaskan alam malaikat. Jadi 70.000 malaikat setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur. Setelah beres mereka keluar dan tidak pernah kembali lagi ke sana. Jadi satu malaikat hanya satu kali sholat di sana, setelah itu nggak kembali. Tapi setiap hari ada, menunjukkan setiap hari malaikat yang masuk ke sana adalah malaikat yang baru. Sehari 70.000. Ini sudah berapa juta hari, bayangkan. Jadi jumlah para malaikat tak terhitung. Inilah yang kesekian. Poin terakhir dari faedah hadis ini adalah anna la ilaha illallah laha 'azmun wa thaqlun. Falau wudi'at fi ihda kafatay mizan wa samawatul 'idham bi'adadiha sab'i wa kadzalikal ard fil kifatil ukhra la rajahat la ilaha illallah. Wa min thamma fa inna hadha yudhakkiruna bihadithin dzakarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam kama fil musnad wa ghairihi. Hadis ini pun menjelaskan bahwa kalimat la ilaha illallah agung dan berat. Seandainya kalimat la ilaha illallah disimpan di satu daun timbangan, langit yang 7, bumi yang 7 disimpan di batu daun timbangan lain, akan lebih berat kepada la ilaha illallah. Sehingga ini mengingatkan kita kepada satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab Musnad dan yang lain-lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yastakhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah fayanshuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijila kullu sijilim minhu muddal basar thumma yaqulun atunkiru min hadha syai'a. Allah akan menyelamatkan, membebaskan seorang laki-laki dari umatku di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Allah hamparkan 99 lembar catatan. Yang satu lembar itu sejauh mata memandang, saking besarnya, saking lebarnya. Isinya apa? Isinya daftar dosa dan kesalahan orang itu. Dan ini orang muslim, karena oleh Nabi dikatakan umatku. Dosanya daftarnya di kertas yang besar ada 99. Lalu oleh Allah ditanya, atunkiru min hadza syai', ada sesuatu enggak yang kamu ingkari? Mungkin ada dosa yang tidak dilakukan tapi ditulis gitu di sini? Tidak. Apakah malaikat pencatatku berbuat dolim seperti manusia? Sering mencatatkan sesuatu kesalahan padahal tidak dilakukan gitu. Malaikat menyatakan, orang itu menyatakan tidak. Malaikat tidak salah dalam menulis ini. Terus afalaka udrun aw hasanah, apa kamu punya uzur atau punya kebaikan yang menghapus dosa ini? Mungkin terpaksa, mungkin tidak ingat, mungkin karena kejahilan, atau punya kebaikan yang menghapus semua dosa ini? Karena kebaikan menghapus dosa. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Orang itu menjawab, la ya Rabbi, tidak. Jadi orang ini merasa semua yang tertulis dosa-dosanya ini benar dia lakukan, tidak ada uzur dan tidak ada kebaikan yang bisa menghapus dosa ini. Apa kata Allah? Bala innalaka indana hasanah. Ya, menurut kami kamu punya kebaikan. Wa innahu la dzulma 'alaikal yaum, dan pada hari ini kamu tidak akan dizalimi.
fayukhriju bitaqah fiha asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dikeluarkan satu kartu. Kartu itu gimana? Kecil, tipis. Di dalamnya ada tulisan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan dan abduhu wa rasuluh. Orang itu kaget lalu berkata, Rabbi ma hadhil bitaqah ma hadhis sijilat. Ya Allah, apa maksud kartu dengan catatan 99 lembar catatan dosa-dosaku ini? Allah menyatakan, innaka la tudlam. Kamu tidak akan dizalimi, akan dihisab secara adil. Maka disimpanlah buku 99 yang berisi catatan dosa orang itu di satu daun timbangan, dan kartu kecil tapi berisi kalimat tauhid disimpan di timbangan lain. Apa yang terjadi? Berat kepada la ilaha illallah. Kata Nabi SAW, wala yathqulu ma'ismillahi syai'. Tidak ada yang bisa menandingi beratnya nama Allah Azza wa Jalla. Apa makna hadis ini? Kalau ditimbang lebih berat kepada kalimat la ilaha illallah, pahala yang dilahirkan dari kalimat la ilaha illallah terkena dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Selamat. Inilah keutamaan la ilaha illallah, dan sore ini cukup sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab. Kepada Abu Lukman di studio Radio Roja Cilengsi dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan. Jazakallahu khairan kami sampaikan kepada Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala yang telah membimbing kita di kajian edisi Jumat sore ini langsung dari Masjid Agung Al-Ukhuwah Kota Bandung, Jawa Barat. Dan untuk berikutnya kita undang Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada untuk berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp ataupun line telepon di nomor 021 823 6543. Baik, pertanyaan pertama kita akan angkat melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Bapak Abdullah Bashar di Sungai Kong, tepatnya di Palembang, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Abu Haidar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Izin bertanya mengenai tentang kalimat la ilaha illallah. Kita seringkali di dalam hati terlintas kurangnya rasa syukur kepada Allah, atau kurangnya minimnya ilmu karena kurang tahu tentang tauhid. Apakah makna la ilaha illallah itu bisa menghapus segala kesalahan kita yang telah kita lakukan semasa kita di waktu muda, Ustaz? Karena banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan hingga kita tidak memahami makna la ilaha illallah yang sebenarnya. Mohon bimbingan dan nasihatnya untuk kita yang selalu dalam berbuat maksiat ini, Ustaz. Dan itu saja yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Koneksi putus. Suruh ke WA.
pakai tulisan. Cung Ikhwan, ada yang mau bertanya? Boleh pakai tulisan. Belum connect? Kalau ada gangguan dari koneksi, kita cukupkan sampai di sini saja. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kitab ini di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala yang telah membimbing kita untuk kajian sore hari ini langsung dari kota Bandung, Jawa Barat. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga ilmu yang kita pelajari di kesempatan sore hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kami mohon maaf atas gangguan teknis dalam sesi tanya jawab ini. Semoga kita dipertemukan kembali di kajian mendatang, khususnya bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala di setiap hari Jumat sore pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8